Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmi. Saya mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang UAS mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Soal yang pertama, jika banyak nelayan miskin, kenapa masih banyak orang yang mau berinvestasi di bidang perikanan? Nah, sebelumnya investasi menjadi tantangan yang paling sulit bagi pembangunan di sektor perikanan di Indonesia. Meskipun merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tapi Indonesia belum dapat meraih hasil yang optimal secara sosial ekonomi. Diperlukan sejumlah investasi dalam jumlah besar untuk mendorong pengembangan di sektor perikanan secara menyeluruh. Diperlukan adanya dukungan dari badan usaha milik negara yang lain maupun pihak swasta dalam pembangunan pengembangan sektor perikanan. Investasi tersebut diperlukan untuk mendorong bergulirnya usaha-usaha lainnya di sektor perikanan. Strategi investasi di bidang perikanan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah serta nasional akan memacu investasi yang berkelanjutan. Investasi yang berkelanjutan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan di dalam sektor perikanan dan perlahan tapi pasti akan menjadikan sektor perikanan ini sebagai langkah utama bagi perekonomian Indonesia untuk kedepannya. Untuk soal yang kedua, adakah kaitan antara kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir? Ekosistem hutan mangrove memiliki keterkaitan fungsi yang sangat signifikan bagi masyarakat pesisir maupun masyarakat non-pesisir, karena ekosistem hutan mangrove ini memiliki berbagai fungsi yang sangat bermanfaat, misalnya sebagai habitat berbagai biota laut yang bersifat ekonomis dan ikut berperan sebagai wahana perlindungan masyarakat dari terpaan badai, dan banyak lagi fungsi yang bisa dimanfaatkan dari mangrove ini, seperti contohnya buah mangrove yang dapat dijadikan sebagai makanan, obat, dan sirup. Pertanyaan yang ketiga, armada tangkap ikan Indonesia masih didominasi oleh kapal berukuran kecil atau kapal yang berukuran lebih kurang 10 GT. Apa akibatnya? Akibatnya, hasil ikan yang didapat masih kecil karena kawasan perairan zona ekonomi eksklusif belum dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan Indonesia, sehingga hasil tangkapan ikan masih relatif kecil dibandingkan potensi ikan yang ada. Pertanyaan keempat, apakah menjadi seorang nelayan itu cita-cita atau keterpaksaan? Nah, jadi profesi sebagai nelayan sendiri belum menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia karena salah satu penyebabnya minimnya teknologi yang digunakan, sehingga pekerjaan sebagai nelayan masih dianggap belum memberikan prospek yang pasti bagi masyarakat untuk kedepannya. Soal yang kelima, apa skill yang Anda harapkan setelah mengikuti mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir ini? Nah, jadi harapan dari saya semoga dengan belajar mata kuliah ini saya mampu mengembangkan potensi yang saya dapatkan di bidang sektor pesisir sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang lebih inovatif bagi masyarakat pesisir untuk kedepannya. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.